Kalau begitu, bisa dong kita bilang bahwa Pak Jokowi ini sekedar numpang tenar aja dengan adanya Undang-Undang KIA ini. Aslinya yaitu hasil kerja DPR. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Menjelang akhir masa jabatannya, tampaknya Pak Jokowi itu berusaha keras ya, mengumpulkan berbagai macam hal yang bisa dijadikan prestasi untuk beliau. Misalnya ya, ada peresmian pabrik baterai mobil listrik di Karawang yang katanya terbesar se-Asia Tenggara, lalu soal bansos beras yang terus diadakan sampai Desember 2024. Kemudian muncul pula survei-survei kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi. Bahkan survei yang khusus diadakan di Jawa Tengah. Ya jelaslah kepuasannya tinggi ya, mengingat apa yang terjadi waktu Pilpres kemarin kan. Hal-hal positif terus dimunculkan ya, bisa jadi untuk menutupi hal-hal yang negatif. Karena yang negatif jauh lebih besar ketimbang yang positif, gitu kan? Misalnya, proyek IKN yang tidak sesuai dengan target sehingga bulan ini Presiden Jokowi batal pindah kantor ke sana. Lalu investor besar seperti Elon Musk yang juga tidak sesuai target, padahal sudah dipamer-pamerkan kedatangannya di Indonesia. Juga kena PHP dari Apple yang malah duluan buka toko resminya di Malaysia. Lalu ada soal nilai tukar rupiah yang terus melorot nilainya. Juga ada badai besar di industri tekstil yang bikin ribuan karyawan kena PHK. Korupsi, pinjol, dan judi online merajalela, dan lain sebagainya ya. Kalau dulu Presiden Jokowi yang kita lihat adalah orang yang sigap mengurus negara, sekarang sepertinya lebih sigap mencari prestasi-prestasi untuk menutupi minus-minusnya. Termasuk numpang tenar ya dengan memamerkan aturan baru seperti cuti hamil 6 bulan yang ada dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau Undang-Undang KIA. Undang-undang ini sudah disahkan di DPR pada tanggal 4 Juni lalu ya. Sudah sebulan lebih. Namun, baru ditanda tangan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Juli beberapa hari yang lalu. Sesudah diteken oleh Pak Jokowi, kemudian media pun ramai memberitakannya, seakan jadi panggung prestasi Pak Jokowi. Bahkan di media sosial, saya lihat ada poster yang memuji-muji Presiden Jokowi terkait cuti hamil 6 bulan ini, diposting oleh beberapa akun. Itu kalau dijajarin gitu kan kelihatan ya. Dalam poster itu ada tulisan begini, Bumil Happy, Jokowi teken aturan ibu hamil berhak cuti 6 bulan. Selain poster, ada pula yang bikin klip videonya ya. Nah, ini mungkin diposting di TikTok ya. Dan kemudian disebar-sebarkan di media sosial lainnya. Yang ditampilkan adalah potongan video klip yang sebenarnya tidak berhubungan ya. Yang penting Pak Jokowi itu tampil di situ. Itu memang dibuat secara khusus untuk memamerkan bahwa Undang-Undang KIA itu dibikin oleh Pak Jokowi gitu ya. Padahal sebenarnya undang-undang ini merupakan inisiatif dari DPR RI di bawah pimpinan Puan Maharani. Kalau begitu, bisa dong kita bilang bahwa Pak Jokowi ini sekedar numpang tenar aja dengan adanya Undang-Undang KIA ini. Aslinya yaitu hasil kerja DPR. Yang diserang pro dan kontra dalam proses pembuatannya ya Mbak Puan Maharani. Kita fair aja ya. Kalau memang DPR sudah menghasilkan produk legislatif yang bagus dan bermanfaat, khususnya buat perempuan Indonesia, ya kita akui saja bahwa itu merupakan sebuah prestasi dari DPR RI. Ada beberapa poin the best yang paling menonjol dari Undang-Undang KIA ini. Seperti cuti hamil yang 3 bulan, itu bisa diperpanjang lagi selama maksimal 3 bulan. Perpanjangan ini dengan syarat bahwa jika ada kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Undang-undang ini juga memberikan jaminan mendapatkan gaji bagi ibu yang cuti melahirkan ya. Selama 3 bulan pertama dapat gaji penuh, lalu di bulan keempat masih mendapatkan gaji penuh, sedangkan untuk bulan kelima dan keenam akan mendapatkan 75% dari upah. Sementara untuk bapak-bapak sebagai suami, jatah cuti mendampingi istri melahirkan itu maksimal 3 hari. Selama masa cuti, suami diharuskan
menjaga kesehatan istri dan anaknya, memberikan gizi dan mendampingi mereka mendapat fasilitas kesehatan sesuai standar. Saya sih sudah baca ya isi undang-undang ini ya. Banyak sekali manfaat yang diberikan untuk ibu dan anak, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan gizi, pendampingan suami, hak edukasi, fasilitas khusus, dan lain sebagainya. Hak anak juga dipaparkan secara luas ya, seperti hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, hak atas jaminan gizi, kesejahteraan sosial, pengasuhan, dan perawatan, mendapatkan lingkungan yang mendukung, dan lain sebagainya. Ada pula dipaparkan kewajiban ibu dan ayah untuk anak mereka. Ada pula tugas dan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, di mana ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mantap dan lengkap. Memang undang-undang itu disusun untuk menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Bahkan saya kira undang-undang ini juga mengantisipasi ya munculnya tren ke depan itu ya, bahwa anak muda Indonesia itu katanya makin enggan menikah dan tidak mau punya anak. Itu ada datanya di BPS ya, angka pernikahan itu menurun, angka kelahiran juga menurun. Salah satu alasannya bisa jadi karena takut ya nanti nggak bisa mensejahterakan anak. Nah, di dalam Undang-Undang KIA ini, seperti yang saya sebutkan tadi, begitu banyak hak ibu dan anak yang sudah dijadikan sebagai aturan. Artinya, pemerintah itu punya tugas untuk memperhatikan dan mengurus kesejahteraan ibu dan anak. Kita kembali ke DPR. Ternyata Undang-Undang KIA ini sudah dirancang pembuatannya sejak pertengahan tahun 2022 dan yang paling berperan dalam memperjuangkan undang-undang ini adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani. Waktu itu pada bulan Juni 2022 dalam sebuah acara yang digelar PDIP terkait pencegahan stunting, Mbak Puan ini menceritakan bahwa di DPR RI mereka sedang memperjuangkan sebuah undang-undang untuk kesejahteraan ibu dan anak. Disebutkan bahwa rancangan undang-undang itu akan membantu para ibu agar bisa bekerja sambil mengurus anaknya dan menyasar peran ayah dalam mengurus dan membesarkan anak. Peran Mbak Puan dalam memperjuangkan rancangan undang-undang KIA ini juga diapresiasi oleh Ketua Komnas Perempuan, Andri Yastriani. Tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting dalam menghasilkan generasi penerus bangsa. Rancangan Undang-Undang KIA itu akan membuat tujuan menghadirkan generasi emas Indonesia menjadi betul-betul optimal. Karena Mbak Puan merupakan seorang perempuan dan seorang ibu ya, yang juga merupakan perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI, maka inisiatif dan pengesahan Undang-Undang KIA baru muncul di DPR periode 2019-2024. Itu jadi faktor yang sangat mempengaruhi ya. Karena Mbak Puan ini sangat memperhatikan dan mendukung hak dan kesejahteraan para perempuan. Sebelumnya kan Mbak Puan ini juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Dari pengalaman di kementerian dan kemudian jadi Ketua DPR RI, saya kira wajar ya jika kemudian ada perhatian khusus untuk kesejahteraan ibu dan anak yang dilihat dari pandangan perempuan ya. Mungkin dulu-dulu juga ada ide-ide serupa gitu. Tapi karena ketuanya bapak-bapak, jadi kurang ada kedekatan dan pemahaman khusus ya. Kan beda cara pandangnya. Apalagi masyarakat kita ini kan budayanya memang lebih ke patriarki, lebih dominan laki-laki ya. Ketika Mbak Puan yang jadi ketua DPR RI, saya kira itu cukup membuka mata para anggota DPR yang laki-laki. Sehingga akhirnya Undang-Undang KIA ini jadi dan disahkan. Sejak tahun 2022 itu Mbak Puan ini sudah menyuarakan bahwa memang sudah ada layanan kesehatan dan pengobatan gratis dari pemerintah, misalnya lewat BPJS. Tetapi belum ada jaminan pemberian asupan makanan sehat dan gizi seimbang bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui serta anaknya. Lewat Undang-Undang KIA ini pemerintah diwajibkan bikin kebijakan, program dan mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kesejahteraan ibu dan anak ya. Sekali lagi, kita fair aja ya. Kalau memang itu prestasi ya sebutlah bahwa Undang-Undang KIA ini merupakan prestasi DPR RI. Rekam jejaknya kan sudah jelas. Mestinya yang berhak pamer ya DPR dong.
Sementara dari pemerintah ya harus bikin program yang sesuai dengan isi Undang-Undang KIA ini untuk mensejahterakan ibu dan anak dari semua warga negara Indonesia, bukan hanya untuk satu keluarga ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.